Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Pendeta Michael Taruklabi, saat ini bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena pada pagi hari yang indah ini, Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh yang segar. Dan sebelum kami memulai rangkaian kegiatan hidup kami bersama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh senantiasa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan firman ini boleh kami berlakukan di dalam dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata begini: Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki tertuju kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan tertuju kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita tertuju kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang angkuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Pembacaan pada pagi hari ini bertemakan pandanglah Tuhan, kamu akan mendapatkan keselamatan. Apa yang ada di kitab ini? Ketika kita membaca kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai 4, maka yang ada di kitab ini kita akan berjumpa dengan sikap permohonan umat kepada Tuhan. Kenapa umat harus memohon dan harus ada permohonan? Karena ada tekanan dari musuh-musuh dan ada penghinaan. Oleh sebab itu, sangatlah pas bahwa umat meminta kepada Tuhan untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Umat sudah capek. Kata capek ini dipakai dengan istilah jiwa kami sudah cukup kenyang. Artinya apa? Artinya bahwa mereka sudah mendapatkan banyak sekali hinaan, mereka juga sudah mendapatkan banyak sekali tekanan, dan juga mereka sudah mendapatkan banyak sekali olok-olokan dari para musuh-musuh di sekeliling mereka. Umat Israel menyerukan permohonan kepada Tuhan karena mereka merasa bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong mereka, yang mampu mengangkat mereka, dan yang mampu menopang mereka dalam kesulitan yang mereka hadapi di dalam pembacaan kita pada saat ini. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kitab ini ditulis? Kitab ini ditulis karena ada penderitaan dan penghinaan, sehingga layaklah kitab ini untuk ditulis.
Ketika umat dihina dan hidup dalam derita, maka umat diajak untuk mencurahkan isi hati mereka dan berdoa, memohon kepada Tuhan agar dalam kondisi yang berat ini, biarlah umat bergantung kepada Allah dan menunjukkan bahwa hanya Allah saja satu-satunya sumber penolong yang menyelamatkan mereka. Ketika tulisan ini ditulis, kita dapat memposisikan bahwa begitu berat pergumulan yang mereka hadapi dikala mereka keluar dari tanah pembuangan di Babel. Mereka juga merasa bahwa bangsa-bangsa di sekitar Israel, bangsa-bangsa lain, mereka mengolok-olok dan mereka juga mengejek akan kehidupan umat Allah. Oleh sebab itu, ketika bacaan Alkitab ini ditulis, maka sangatlah wajar bahwa umat sangat membutuhkan kehadiran Tuhan sebagai penolong di dalam penderitaan, di dalam hinaan yang mereka hadapi ketika mereka menjadi tahanan pada masa-masa pembuangan dan ketika mereka kembali di dalam kehidupan mereka di tanah mereka masing-masing. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita lewat pembacaan Alkitab pada Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Bacaan kita saat ini membawa kita untuk menengadah kepada Allah. Tujuannya adalah untuk mengalami kehadiran Tuhan. Mungkin di tahun ini dan tinggal beberapa saat lagi kita akan tinggalkan tahun ini dengan segala cobaan, tantangan, atau mungkin hinaan yang kita alami. Mazmur ini terfokus hanya pada kehadiran Tuhan yang selalu setia berperkara dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema kita pada pagi ini, pandanglah Tuhan, kamu akan mendapatkan keselamatan. Maka sebagai orang-orang yang beriman, kita diajak untuk selalu menyerahkan penuh kehidupan kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita dapat, maupun mungkin di hari-hari ke depannya, pencobaan yang kita akan lewati, biarlah kita melewati seluruhnya itu dengan mengharapkan pertolongan dari Tuhan, sehingga keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, khususnya di penghujung tahun 2025. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melangkah dengan penuh kepastian bahwa Dialah Sang Immanuel yang akan menyertai kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri morning call pada saat ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Banyak sekali tantangan, godaan, cobaan yang kami hadapi. Biarlah pertolongan Tuhan yang boleh senantiasa tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengandalkan Engkau, Sang Immanuel, yang selalu menyertai kami, memberkati kami di dalam dunia ini. Tuhan yang ada di sorga,
kami akan memulai seluruh rangkaian kegiatan hidup kami. Kiranya Tuhan menyertai kami di penghujung akhir tahun 2025. Karena kami percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa mengantar kami kepada kehendak dan kuasa Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Morning Call pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.